Shalom, haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, malam hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah Sabat. Sungguh waktu yang indah yang Tuhan berikan buat kita semua, di mana kita malam hari ini bisa bersatu di dalam kita beribadah Sabat bersama-sama. Biarpun kita dari rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi bagaimana kita bersama dengan Tuhan, bagaimana kita mencurahkan kerinduan kita kepada Tuhan dengan memuji Tuhan, dengan menaikkan pengagungan kepada Tuhan, dan kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak sudah hal yang kita pelajari dan diskusikan, kita sharingkan selama masa pandemi ini dari rumah kita masing-masing. Kerinduan kita tentunya supaya kita semakin bergairah dalam kita mengikuti Tuhan. Seperti halnya harapan dari Bapak Yohanes Bapak Gembala kita, supaya kita jangan sampai terlena dan menjadi kendor, seperti halnya 5 gadis yang bodoh, melainkan biarlah kehidupan kita semakin bergairah dalam kita mengasihi Tuhan. Rasanya kita tidak jemu-jemu juga untuk berdoa, saudara, dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Apalagi selama masa pandemi ini, saya percaya bahwa setiap kita masing-masing tentunya memiliki pergumulan kehidupan di dalam hari-hari yang boleh kita lalui bersama-sama. Namun nampaknya, saudara, di dalam setiap kehidupan pergumulan yang boleh kita alami bersama, tidak ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi seperti yang kita harapkan. Dan nampaknya Tuhan diam saja. Nampaknya Tuhan tidak berbuat sesuatu dalam hidup kita. Tetapi berita baiknya, saudara, saya rindu membagikan bahwa justru dalam keadaan demikianlah sebenarnya Tuhan memurnikan motivasi kita mengiring Dia. Justru dalam keadaan demikianlah sampai di mana kita selalu mengasihi Tuhan. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan memperdulikan kita semua. Bagaimana tidak? Sehelai rambut pun tidak dibiarkan hilang tanpa kehendaknya. Rambut kepala kita pun terhitung semuanya. Apa artinya ini? Artinya kita sangat berharga di mata Tuhan. Saudara, saya sangat termotivasi dengan perkataan Rasul Paulus ini. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Itu di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 18. Perkataan apa yang dimaksudkan Rasul Paulus ini? Kita akan membaca ayat yang sebelumnya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 15. Ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Bukankah itu adalah janji yang luar biasa, saudara? Bukankah itu penghiburan yang luar biasa? Bukankah bersama dengan Tuhan itu adalah satu-satunya kerinduan yang memotivasi kita, yang mendorong kita untuk tetap mengiring Tuhan dengan setia, untuk tetap mengasihi Tuhan dengan bersungguh-sungguh lagi.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Saudara, janji Tuhan ini yang membuat hati kita adem, hati kita tenang, dan tentunya memotivasi kita untuk tetap bergairah dan bersemangat dalam kita mengasihi Tuhan, dalam semangat kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perkataan Paulus tadi jelas sejalan dengan janji Tuhan ini, yang indah ini, supaya di tempat Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Siapakah Tuhan Yesus yang berjanji sangat luar biasa ini? Sangat indah dan menyegarkan hati ini. Dialah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dialah Raja di atas segala raja, yang mempunyai kemuliaan kekal. Indah, saudara. Perhatikan, saudara, Tuhan Yesuslah yang mempunyai kemuliaan kekal. Dan ingat bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, manusia telah kehilangan gambar dan rupa Allah. Tragis, saudara, tragis. Tidak ada seorang manusia pun yang memiliki kemuliaan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus ketika hidup kita bersama-sama dengan Tuhan kita akan mempunyai kemuliaan Allah. Ketika kita bersama dengan Tuhan, ya, kita akan mempunyai kemuliaan Allah itu. Haleluya, saudara. Haleluya. Dengan cara bagaimana? Perhatikan bahwa kemuliaan Allah adalah identik dengan gambar dan rupa Allah itu sendiri. Bagaimana kita tahu gambar dan rupa Allah? Bagaimana, saudara? Kita tahu gambar dan rupa Allah hanya ada dalam diri Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita. Oleh karena itu, saudara, dengan tidak jemu-jemunya, Pak Yohanes selalu mengajak kita belajar supaya kita kembali mempunyai kemuliaan Allah dengan hidup sepikiran dan seperasaan dengan Kristus, hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela, hidup pikul salib, berjalan dengan jalan yang sempit dan terus berjuang melakukan kehendak Bapa, supaya hidup kita mengalami perubahan dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Jelas, saudara, semuanya itu melibatkan segenap kehidupan kita. Ya, segenap kehidupan kita. Aduh, saudara, rasanya mustahil ya kita memiliki gambar dan rupa Allah. Tetapi tidak ada pilihan, saudara. Tidak ada pilihan. Kita harus berjuang dan bersemangat terus. Roh Kudus pasti menolong kita dan membimbing kita. Saudara, supaya kita lebih bergairah dan lebih lagi kita mengiring Tuhan, bolehlah kita mengingat kembali bagaimana Tuhan menaruh percaya penuh kepada manusia terhadap ciptaannya. Saudara, kita akan mengingat kembali pada waktu Tuhan menciptakan manusia pada awal penciptaan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 26, 27, dan 28. Saudara, inilah luar biasanya Allah. Dari sejak awal bumi ini diserahkan kepada manusia, yaitu manusia Adam, untuk dikuasai. Dan hal itu tetap ada dalam isi hati Tuhan, dan dia tetap memberikan bumi kepada manusia sesuai rancangannya sejak semula, meskipun manusia berkali-kali menyakiti hatinya. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar akan firman-Nya. Janji ini akan tergenapi ketika kita masuk di langit baru dan bumi baru. Bapa rindu supaya manusia yang berkodrat ilahi mengelola dan menguasai alam semesta untuk kemuliaannya. Bagaimana mungkin manusia yang berdosa mengelola bumi sekarang ini? Bumi tidak semakin baik, sebaliknya malah semakin rusak dan menuju kehancuran. Inilah masa depan bumi kita, jelas dalam firman Tuhan. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 7 dan juga ayat yang ke-10, ayat yang 10. Ya, saya ambilnya di dalam 2 Petrus 3 ayat 7 dan ayat 10. Saudara, Bapa tidak pernah mengingkari firman-Nya. Kasih karunia apapun yang Tuhan sudah berikan kepada manusia, itu sifatnya menetap. Rancangannya dari awal adalah untuk manusia menguasai bumi. Dan rancangan ini akan digenapi olehnya dengan kita sebagai manusia baru yang berkodrat ilahi. Di bumi baru dan langit baru. Coba saudara, kita perhatikan di dalam Roma 11 ayat 29. Begini firman-Nya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ya, saudara. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Panggilannya pada waktu awal penciptaan adalah apa, saudara? Untuk menaklukkan, untuk menguasai bumi, mengelola bumi. Dan itu adalah firman yang tetap. Tuhan tidak menarik, Tuhan tidak ingkar akan firman-Nya. Dan itu akan tergenapi ketika suatu saat nanti manusia baru yang berkodrat ilahi itu ada di langit baru dan bumi baru. Saudara, supaya lebih termotivasi dan bergairah dalam Tuhan, saya rindu kembali belajar tentang kota Yerusalem baru, saudara. Dan maaf ya, saudara, ini barangkali saya ulang kembali karena saya dulu pernah saya sampaikan ketika kita retreat bersama-sama dengan keluarga Kudus Parangjoro. Waktu itu seingat saya waktu kita retreat di Tawangmangu. Kita baca, saudara. Maafin agak panjang. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan lautmu tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku.
Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat mengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi. Panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu terdiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud. Dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazwardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 27. Saudara, saya membaca firman Tuhan ini sungguh, setelah saya pelajari, saya sungguh bergairah dan saya sangat termotivasi di dalam saya mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan, saudara. Dan saat ini juga, saudara, saya mengajak setiap jemaat, saudara-saudara sekalian, biarpun kita saat ini di masa pandemi seperti ini, kita tetap bergairah, kita tetap bersemangat untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap mengiring Tuhan, untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap dekat dengan Tuhan. Tentunya saudara, itu juga memotivasi diri saya sendiri, saudara. Dan itu saya percaya memang perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Daging ini memang harus kita kalahkan. Makanya saudara, pada kesempatan ini saya rindu supaya setiap kita jangan sampai kendor,
Jangan sampai kita menjadi lemah, tetapi baiklah, serindu dengan firman-firman yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, yang tertanam di dalam pikiran kita, sehingga kita di dalam mengiring Tuhan, di dalam kita mengasihi Tuhan, tetap bersemangat. Kita melihat di jauh sana, tetapi kita tetap bersemangat di dalam kita berjalan terus bersama dengan Tuhan. Suatu saat nanti perjalanan kita pasti ada akhirnya. Untuk itu saudara, baiklah, saya akan mengulas apa yang ada di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, terutama pada pasal yang ke-16. Ya, Wahyu 21 yang ayat 16. Firman Tuhan begini. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia panjangnya, 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Saudara, saya kembali mempelajari ayat ini. Sejujurnya, saya ingin memotivasi diri saya bahwa ada yang menanti di sana, Tuhan yang menanti di sana dengan firman ini, bahwa ada kota yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita semua, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat ini saudara, kota Yerusalem baru bentuknya, kalau kita tahu seperti kubus saudara ya, seperti kubus. Karena apa? Karena panjang itu sama dengan lebar, sama dengan tinggi. Jadi panjangnya itu sama dengan lebarnya, sama dengan tingginya. Kalau kita belajar matematika tentunya tahu kalau panjang, lebar, dan tinggi itu sama, itu bentuknya seperti kubus. Ya, seperti kubus. Jadi kita bisa membayangkan di dalam alam pikiran kita saudara. Dan jelas firman Tuhan ini bahwa kota Yerusalem baru itu adalah panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kota Yerusalem baru itu bentuknya seperti kubus. Ya. Dikatakan tadi saudara, baik panjang, tinggi, dan lebar ukurannya sama, yaitu berapa saudara? 12.000 stadia. Nah, sekarang kita akan cari tahu 12.000 stadia itu berapa. Saya belajar dari kitab Sabda saudara bahwa kata stadia itu berasal dari kata stadion. Ketika saya belajar ukuran stadia adalah satu stadia itu adalah 185 meter. Jadi satu stadia itu 185 meter. Kalau tadi dikatakan 12.000 stadia, maka 12.000 kali 185. Nah, saya hitung dengan kalkulator saudara, itu menjadi adalah 2.220.000 meter. Itu meter. Kalau kilo menjadi 2.220 kilometer. Ya. 2.220 kilometer. Saudara, saya pernah pergi ke Sulawesi dulu saudara. Jarak antara kota Palu ya sampai dengan di Luwuk tempat saya bertugas dulu itu adalah kurang lebih 600 km. 600 km pada waktu itu perjalanan yang sangat melelahkan, jauh sekali. Tapi ini dikatakan adalah di dalam firman Tuhan ya, itu ada 2.220 km saudara. Ya, panjangnya, tingginya sama. Nah, dikatakan 2.220 km. Maka kalau kita menghitung luasnya adalah luas panjang kali lebar. Jadi panjangnya sama, lebarnya sama. Jadi 2.220 km kali juga 2.220 km.
Saya hitung dengan kalkulator lagi, terdapat berapa saudara? 4.928.400 kilometer persegi. Ya, 4.928.400 kilometer persegi. Atau kalau jadikan meter menjadi 4.928.400.000 meter persegi. Nah, saudara, bisa saudara bayangkan saudara itu ya, luasnya kota Yerusalem baru. Luasnya kota Yerusalem baru. Luasnya itu adalah 4.928.400 km persegi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan luas daratan yang kita ketahui, saudara. Ini saya ambil misalnya Pulau Sumatera. Kemudian saya belajar, menurut Wikipedia, saudara, luas Pulau Sumatera itu adalah 443.066 km persegi. Ya, berarti tadi saudara, luasnya tadi yang kita kalikan tadi, luas dari Yerusalem baru, berarti 4.928.400 dibagi luas Sumatera sendiri, yaitu 443.066 km persegi. Dan terdapat kurang lebih berapa saudara? 11 kali Pulau Sumatera. Waduh saudara, bisa dibayangkan saudara. Jadi luas dari kota Yerusalem baru itu adalah kurang lebih 11 kali Pulau Sumatera. Saudara bisa bayangkan saudara, 11 kali Pulau Sumatera. Jangan lupa bahwa kotanya itu berbentuk kubus saudara. Jadi luas sebegitu luasnya itu, tingginya saudara, tingginya itu juga sama, 2.220 km. Luar biasa saudara, luar biasa. Luar biasa. Apakah saudara tidak rindu untuk bisa melihat kota sebesar itu, saudara? Ini memotivasi kita. Bukan hanya tempatnya saudara, tapi karena apa? Karena di sana tinggal Tuhan Yesus. Karena di sana ada Tuhan Yesus. Kalau ukuran benua, saudara, tadi Pulau Sumatera ya, kalau kita bandingkan dengan ukuran benua, maka kota Yerusalem baru adalah kurang lebih 70% luas daratan benua Australia. Saudara, besar sekali saudara. Jadi kurang lebih 70% luas daratan benua Australia. Saudara bisa membayangkan sekarang bagaimana besarnya kota Yerusalem baru itu. Tidak ada kota di bumi ini, bumi sekarang ini ya, ini yang kita tempati saat ini, yang ada kota sebesar itu. Tingginya sampai 2000 kilometer, 2220 km. Bayangkan saudara, bagaimana tinggi kotanya seperti itu. Ada fasilitas-fasilitas yang luar biasa tadi yang sudah kita baca di dalam kitab Wahyu. Bagaimana luar biasanya kalau jalannya saja dari emas murni, saudara. Jalan dari emas. Jalan dari emas, saudara. Luar biasa, saudara. Di sana emas hanya dipakai buat jalan. Bukankah itu sungguh luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus? Apa yang telah kita perbuat untuk Tuhan kita yang begitu besar mengasihi kita, saudara. Tuhan hanya mau hati kita dibentuk. Tuhan hanya mau hati kita dibentuk sekarakter dengannya. Tuhan hanya mau supaya pikiran dan perasaan kita sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Tuhan hanya mau supaya kita memikul salib. Memang tentunya bukan hanya saudara itu. Memang itu berat dan itu perlu perjuangan.
Lebih daripada itu, Tuhan telah menyediakan jalan yang luar biasa. Harusnya kita itu semua, saudara, turun semuanya tanpa kecuali ke neraka kalau Tuhan Yesus tidak menyediakan jalan. Jalan Tuhan Yesus sudah Tuhan sediakan di kayu salib. Tuhan rela berkorban, itu adalah jalan bagi setiap kita manusia untuk dapat sampai kepada Bapa, untuk sampai ke kota Yerusalem baru itu sendiri juga. Luar biasa Tuhan mengasihi kita. Dia sudah berkorban di kayu salib dengan penderitaan yang sungguh dialami yang luar biasa tentunya. Dan kita saat ini, saudara, baiklah kita introspeksi diri kita masing-masing. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, menyediakan jalan buat kita. Pertama, jalan yang disediakan Tuhan Yesus adalah Dia rela mati di kayu salib, meninggalkan kemuliaan yang di surga sana, turun ke bumi ini buat kita manusia. Yang kedua, Tuhan telah menyediakan tempat seperti janjinya tadi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya inilah saudara yang kita pelajari saat ini. Kota Yerusalem baru. Bayangkan saudara, luasnya adalah kurang lebih 11 kali pulau Sumatera. Dan janji Tuhan tadi yang kita baca saudara, adalah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara. Itulah saudara, kota Yerusalem baru. Ingat saudara, ingat saudara bahwa kota ini hanya diperuntukkan bagi manusia yang dimuliakan bersama dengan Kristus. Manusia yang berkodrat ilahi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kita sekarang tahu, saudara. Kita sekarang tahu. Ketika kita belajar mendalami firman Tuhan, bagaimana kasih Tuhan itu yang luar biasa yang tercurah buat kita. Sampai masa depan kita itu dipikirkan oleh Tuhan. Indah, saudara. Indah. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Membawa kamu ke tempatku, ke tempat Tuhan Yesus sendiri, saudara. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Siapakah kita ini? Sehingga Tuhan Yesus berfirman bahwa Dia akan membawa kita ke tempatnya. Dia adalah Raja segala raja. Dia adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tetapi dengan segala kasih cintanya kepada kita semua, Dia berfirman, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Haleluya. 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 Apakah saudara tidak tersentuh? Apakah saudara tidak tersentuh? Saudara, marilah kita semakin hari semakin bergairah dalam kita mengasihi Tuhan. Semakin hari kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan apapun di bumi ini bisa mengusik, supaya kita mempunyai nilai kekekalan itu, saudara. Sungguh luar biasa. Kemuliaan yang akan kita terima bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat malam hari ini Tuhan mengizinkan kami supaya kami belajar kebenaran firman-Mu.
Dan sungguh Tuhan, kami dapat melihat bagaimana kasih Tuhan. Kami dapat mengerti bagaimana luar biasanya, bagaimana dalamnya kasih Tuhan buat kami manusia, buat kami anak-anak-Mu ini Bapa. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan Yesus dengan segala apa yang boleh Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Terlebih malam hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengerti bagaimana kemuliaan yang akan Tuhan berikan buat kami suatu saat nanti kelak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemuliaan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bapa yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami lebih mendalami, lebih memahami, lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan begitu mengasihi kami ketika Tuhan memberikan jalan buat kami, ketika Tuhan Yesus rela berkorban di kayu salib, dan lebih daripada itu memikirkan masa depan kami nantinya di kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus, di langit baru dan bumi yang baru, di Yerusalem baru yang kami pelajari malam hari ini, kota yang sungguh luar biasa besarnya, kota yang sungguh mulia indahnya, kota yang saat ini kami hanya bisa membayangkan sedikit saja. Tetapi suatu saat nanti kami akan melihat dengan mata kepala kami sendiri betapa luar biasa kemuliaan Tuhan. Betapa besarnya kemuliaan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami sungguh bersyukur malam hari ini Bapa, dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Terima kasih Roh Kudus memberkati semua jemaat-Mu, Jemaat GSKI Shalom Solo Baru. Tuhan memberkati setiap kami, supaya kami lebih hari tidak lebih kendor, tetapi lebih hari kami lebih bersemangat, lebih bergairah di dalam kami mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan. Sampai akhirnya kami percaya bahwa perjuangan kami nanti ini ada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.